Salah satu kamera favorit vlogger saya ini adalah Canon G7X Mark II. Kamera pabrikan Canon ini merupakan kamera jenis compact, bukan DSLR atau mirrorless. Nah, sekarang mari kita lihat kenapa kamera ini digandrungi oleh vlogger-vlogger di dunia. Ini spesifikasinya. Yang pertama, kamera ini menggunakan prosesor DG7 yang tidak hanya menyempurnakan penampilan foto yang diambil dalam kondisi rendah cahaya, tetapi memungkinkan foto beresolusi tinggi tampak sangat alami. Next, yang kedua, kamera ini menggunakan sensor CMOS 20 megapiksel. Kemudian yang ketiga, focal length-nya 24-100 mm. Sehingga kalian bisa mendapatkan gambar-gambar yang lebih lebar. Keempat, aperturnya sangat besar, 1,8 sampai 2,8. Sekilas layaknya kamera full frame dengan bodi minimalis. Nah, kalian mungkin ingin tahu apa itu aperture? Nah, mari kita lihat. Aperture itu sama dengan panjang fokal atau panjang kamera dibagi diameter lensa. Misalnya panjang focal length-nya 50 mm. Kemudian diameternya 27 mm. Maka aperturnya adalah 1,8. Nah, itu rumus apertur. Jadi, semakin besar apertur, maka semakin besar bukaan diafragma lensa. Sehingga cahaya yang masuk ke lensa itu akan semakin banyak, sehingga menghasilkan gambar-gambar yang lebih tajam, lebih halus. Yang kelima, bisa di zoom sampai 4 kali. Kemudian yang keenam, untuk video, memungkinkan kalian mengambil gambar Full HD 1080p dengan kecepatan 60 frame per second atau fps. Nah, kalian bisa membuat video slow-mo gitu. Yang ketujuh, untuk LCD. Layar LCD kamera ini sebesar 3 inci yang didukung resolusi 1.040.000 dot. Artinya, dengan besarnya resolusi layar LCD ini, kalian bisa melihat detail gambar di LCD-nya. Kemudian LCD-nya juga sudah touchscreen, bisa juga di flip seperti ini. Jika kalian vlogger one man show atau seorang diri, LCD kamera ini sangatlah membantu sekali. Next, yang ke-8, ISO. Nah, kalian sudah tahu apa itu ISO? ISO itu merupakan ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, sangat memungkinkan kalian mendapatkan gambar dalam kondisi rendah cahaya, atau bahasa kerennya low light. Kalian ketika mengambil gambar-gambar di malam hari dalam ruangan, kalian bisa mendapatkan gambar-gambar yang jernih. Kemudian yang ke-9, exposure-nya. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya, exposure. Kalian bisa menggelapkan suasana yang terlalu terang atau menerangkan gambar yang terlalu gelap. Exposure kamera ini sudah di atas rata-rata. Biasanya kamera lain hanya plus minus 2, kamera ini sudah plus minus 3 ekuivalen. Kemudian baterai. Ini yang tidak kalah penting, yang ke-10 adalah baterai. Jika digunakan dalam keadaan full, kalian bisa mengambil gambar sampai 265 shoot. Standar lah untuk kamera compact. Yang ke-11 untuk lensa. Ada manual control ring. Kemudian yang ke-12, pengambilan video bisa menggunakan format RAW, JPG, atau RAW plus JPG.
Nah, mungkin kalian ingin tahu apa saja kelebihan-kelebihan kamera G7X Mark II ini. Yang pertama, tentu saja kamera ini adalah ringan, gampang dibawa kemana-mana, hanya 300 gram saja. Yang kedua, bokeh, sudah jelas. Dengan bukaan lensa yang besar, maka membuat objek lebih kontras dan background yang blur-blur pasti mudah kalian dapatkan. Yang ketiga, kamera ini sudah dilengkapi WiFi, memudahkan kalian memindahkan foto ke ponsel atau menguploadnya ke sosial media. Yang keempat, RAW. Nah, seperti kita bilang tadi, jika kalian serius membuat film, maka format file ini wajib kalian gunakan. RAW dalam bahasa Inggris yang berarti mentah, memudahkan kalian dalam editing visual efeknya. Suatu saat jika puluhan tahun ke depan ada software editing yang lebih canggih, file RAW ini masih kompatibel digunakan daripada file yang berformat lain. Kemudian yang kelima, time lapse. Maksudnya jika kalian ingin mengabadikan matahari terbenam, maka fitur ini bisa kalian gunakan. Time lapse ini memungkinkan kalian mengambil foto secara terus-menerus dengan waktu yang bisa kalian atur untuk kalian jadikan video seperti ini. Yang keenam, sudah tersedia waterproof. Dengan menggunakan waterproof ini, kalian bisa memotret sampai kedalaman 40 meter. Canggih juga. Yang ketujuh, ada tombol manual movie-nya. Di balik kelebihannya, tentu ada beberapa kekurangan kamera ini. Menurut saya, kekurangan yang pertama itu adalah lensa. Lensanya tidak bisa diganti. Ya, namanya lensa compact. Tapi lensa ini menurut saya sih sudah cukup lah buat vlogger. Yang kedua, kelemahannya tidak bisa menggunakan mic eksternal. Semua kamera compact sebetulnya juga tidak bisa pakai mic eksternal. Tapi mic built-in kameranya sudah stereo, jadi cukuplah buat ngevlog. Untuk harga, kamera Canon G7X Mark II dibanderol seharga 7 jutaan. Oke, saya rasa itu saja review dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah atau di IG saya. Salam Vlogger Indonesia.